Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kali ini kita ada pada tema peperangan rohani, mendirikan pilar kesatuan dalam keluarga. Tujuan dari pembelajaran kita ini adalah jemaat mampu memerangi atau memenangi peperangan rohani dalam keluarga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat firman Tuhan yang kita jadikan dasar adalah Efesus pasal 5 ayat 31 yang berkata, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan kata bersatu di sini. Dikatakan bahwa suami dengan istri itu bersatu. Kata bersatu ini memiliki arti kesatuan yang paling intim. Dua bagian yang terpisah kemudian direkatkan secara bersama-sama. Ini adalah prinsip pernikahan. Ini adalah prinsip pernikahan dalam Kristus, dalam firman Allah. Artinya setiap kita di dalam pernikahan Kristen, hubungan suami dan istri itu harus menyatu. Ini perintah Tuhan. Ini perintah, suka tidak suka, kalau kita ingin mengalami rumah tangga yang dikenan Allah, syaratnya ini. Hubungan suami dengan istri itu menyatu, proskolao. Hubungan yang paling intim, melekat. Ini prinsip pernikahan. Ini prinsip hubungan suami dengan istri. Nah, kata proskolao ini atau bersatu ini sebenarnya ini adalah istilah medis untuk menggambarkan penyatuan luka yang besar. Jadi ada luka yang sangat besar yang membelah, luka yang menganga, lalu luka itu dijahit, dua tepian dari luka itu disatukan, dijahit. Nah, inilah kata bersatu suami dan istri. Proskolao, dijahit untuk bersatu, untuk menyatu. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, kalau kita punya luka yang menganga, dibiarkan terus menganga, itu akan menciptakan ada infeksi-infeksi yang akan merusak rumah tangga. Sama halnya ketika kita tidak disatukan, kita tidak mengalami penyatuan, maka semuanya akan menjadi lebih sukar. Ada banyak virus-virus yang merusakkan rencana Allah yang mulia dalam keluarga. Nah, perlu disatukan. Yesuslah sebagai benang yang mempersatukan, benang yang menjahit sehingga terbangun kesatuan dari dua pribadi yang berbeda, yang punya perbedaan yang sangat signifikan. Semua itu hanya mungkin disatukan oleh Kristus. Itu sebabnya kita yang telah menikah dipersatukan dalam Kristus. Tiap kali kita marah kepada pasangan kita, kita menjadi gundah gulana. Kita marah, kita jengkel, kecewa dengan pasangan kita, kita pun menjadi gundah gulana. Kenapa demikian? Karena kita sedang melukai diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita perlu Yesus sebagai benang yang mempersatukan. Agar tidak ada infeksi, agar tidak ada kerusakan yang mengakibatkan rumah tangga kita mengalami kehancuran. Tantangan dari penyatuan itu adalah egois. Nah, jemaat Tuhan, orang percaya, ingat, Yakobus 3 ayat 16 berkata,
Sebab di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi firman Tuhan menasehati kita, kalau kita ingin Yesus menjalin kita, menyatukan suami dengan istri, hal yang pertama harus kita salibkan, kita perangi adalah keegoisan. Kita memikirkan pasangan, bukan keegoisan, bukan diri kita sendiri. Roma 15 ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Suami perlu memikirkan kesenangan istri untuk membangun imannya. Kesenangan dari kata aresko, yang artinya menyenangkan orang yang lemah dengan tujuan menumbuhkan imannya. Halo, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan dengan sungguh punya kekuatan rohani yang luar biasa untuk menghadirkan sukacita. Sekalipun terkadang ada banyak masalah yang memungkinkan kita sampai kepada pertengkaran dan sebagainya. Tetapi kita yang kuat karena kita melekat dengan Kristus. Kita mampu memikirkan apa yang menyenangkan bagi pasangan kita. Sehingga imannya dapat bertumbuh. Sebab Roma pasal 14 ayat 19 berkata, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Pesannya, pertumbuhan rohani bisa terjadi kalau ada damai sejahtera. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita, damai itu dikejar, kita upayakan. Jadi kita semua orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mendirikan pilar kesatuan dalam keluarga. Sehingga rumah tangga kita menjadi kesaksian bahwa Yesus kita luar biasa. Amin.